Selamat datang di podcast Jejak Ilmuwan, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para pemikir, penjelajah, dan tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Pada episode kali ini, kita akan mengupas perjalanan epik seorang ilmuwan, penjelajah, dan geografer legendaris dari dunia Islam, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta tidak hanya seorang pengelana, ia adalah saksi sejarah yang merekam kehidupan dunia pada zamannya melalui karya yang monumental, rihlah atau perjalanan. Ia memberi pandangan yang tak ternilai tentang dunia abad ke-14, menjadi sumber pengetahuan yang hingga kini masih dihormati dan dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Sahilan. Selamat datang di Jejak Ilmuwan, di mana kita akan membahas seputar kisah-kisah inspiratif dari para pemikir dan juga penjelajah dunia Islam yang sangat luar biasa. Dan bersama saya sudah ada rekan saya yang juga tidak kalah serunya. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Sandi Rizky Pojiputra. Senang sekali nih bisa ngobrol langsung sama Brother Sahilan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentunya dengan semua pendengar MKTV. Insya Allah di episode kali ini kita akan membahas ilmuwan yang sangat luar biasa. Boleh nggak nih Brother di-spill sedikit siapa yang akan kita bahas saat ini? Masya Allah, betul sekali bro. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang seorang penjelajah dunia Islam di abad ke-14. Beliau tidak hanya sekedar jalan-jalan mengelilingi dunia, tetapi beliau mencatat detail seluruh penemuan-penemuan yang ia temui pada perjalanannya. Tentu saja para pendengar juga mungkin sudah mengetahui tentang sosok ini, tapi insya Allah kita akan mengupas tuntas kembali tentang sosok yang luar biasa ini. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini katanya bukan seorang atau ilmuwan yang biasa, tapi dibayangkan seperti Wikipedia berjalan, brother. Nah, beliau ini menghabiskan waktunya selama 30 tahun di perjalanannya. Tetapi tidak hanya jalan-jalan doang, dicatat isinya, apa manfaatnya di tiap daerah itu. Nah, keren banget bukan, brother? Betul sekali, sangat super keren bro. Karena beliau berjalan dari Maroko hingga Cina, dari Timur Tengah hingga ke Afrika. Perjalanannya benar-benar membuat kita sangat-sangat takjub gitu. Kita akan insya Allah pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kontribusi beliau dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Baik, sahabat MKTV dan teman-teman semuanya, siap-siap nih kita akan mulai membahas dan mengupas sejarah petualangan tentang Ibnu Battuta. Langsung aja kita mulai. Insya Allah pada hari ini kita akan ngobrol bersama siapa, Gus? Ustadz Taufik Hidayat. Masya Allah. Alhamdulillah, dan Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana Kang Sahilan, Kang Sandi sehat juga? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar juga. Semoga pendengar di rumah juga senantiasa Allahu Akbar. Mungkin Ustadz bisa perkenalan sedikit tentang Ustadz. Ya. Terima kasih ya, hamdan syukronillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih nih Kang Sahilan, Kang Sandi dan seluruh sahabat MKTV, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keras aminnya ya. Kemudian berkah hidupnya, bahagia lahir batinnya, dan juga mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayahnya. Masya Allah. Perkenalkan saya Taufik Hidayat. Sudah hadir Taufik Hidayatnya di tengah-tengah kita ya. Sering dipanggilnya Tauhid ya. Lengkapnya Taufik Hidayat. Lebih lengkap lagi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Kang Sahilan sedikit perkenalannya. Baik, gimana, dan saya bahagia sekali juga hadir di podcast Jejak Ilmuwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Ustadz.
Baik Ustadz, untuk memulai sedikit pada diskusi kali ini mungkin kita harus pemanasan terlebih dahulu itu. Mungkin sebenarnya siapa sih Ibnu Battuta ini gitu? Dan seperti apa latar belakang kehidupannya? Ya, Ibnu Battuta ini adalah sosok yang mudah-mudahan menjadi inspirator ya, juga memberikan banyak ilmu peradaban, pengelana sejati. Beliau adalah seorang yang kalau bahasanya geografiyun ya, geografer, traveler, later bukan ya, pengelana. Mungkin bahkan setengah kehidupannya itu sampai 30 tahunnya melakukan perjalanan di 40 negara, di 120.000 kilometer pada abad 14 ya, tepatnya 1304 atau di usia 21-nya. Di usia 21 dia mulai melakukan perjalanan. Masih sangat muda ya. Masih sangat muda, seusia Sahilan lah. Insyaallah. Ibnu Battuta itu nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Alawata bin At-Tanzih bin Battuta. Lahir di Tanji, Tenger di Maroko, Afrika Utara. Jadi beliau itu lahir di 1304. Jadi masuk ke abad 14 ya. Dan Ibnu Battuta itu punya gelar namanya Samsudin Battuta. Samsudin itu mataharinya dunia. Itu lagu kalau itu. Jadi dan sering kita sebut sebagai Ibnu Battuta ya. Penjelajah luar biasa di 40 negara modern kala itu ya. Negara-negara yang tadi Sahilan sampaikan, dari mulai Afrika Utara, Maroko. Dan kita tidak hanya cerita tentang betapa besar perjalanannya ya, karena dalam sejarah beliaulah penjelajah terbesar ya. Kalau kita kenal di Venezia Italia ada Marco Polo, gitu. Ada Columbus, di Portugis ada Vasco da Gama ya. Sesungguhnya kita punya seorang traveler sejati di Muslim ini di abad 814 itu abad kecemerlangan ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan salah satunya adalah kita kenal Ibnu Battuta. Ya, itu sejarah singkat beliau. Jadi kurang lebih 30 tahun ya, 3 dekade melakukan perjalanan menelusuri 40 negara. Jadi Marco Polo tidak sampai demikian. Dan kita harus bangga karena salah satu ayat Quran juga mengatakan ya, Quran surat Ali Imran 137 itu mengatakan qad khalat min qablikum sunanun pasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibun. Jadi memang Allah Rasul itu memerintahkan kita jalan-jalan. Oh, jadi rihlah ini ada perintahnya juga dalam Islam. Oh iya, bahkan dalam satu hadis Abu Hurairah itu dikatakan jalan-jalanlah nanti sehat. Kan healing itu sehat. Betul apa betul? Nah, yang suka nggak healing biasanya gering ya. Itu kayak lap basah gitu. Jadi kita harus banyak melakukan rihlah. Rihlah itu rohala yarhalu rohalan ya. Bahkan sedikit ya cerita. Boleh saya lanjut ini terus? Boleh, aman insyaallah. Jadi dalam satu hadis dikatakan la tusaddur rihal illa bisalasati. Janganlah kalian semua menyengajakan, bahasa Sundanya apa ya? Merekatkan gitu. Jalan-jalan healing itu hanya ke 3 tempat. Satu, setidak-tidaknya ya kaum muslimin, satu, Masjidina hadza, masjidku ini. Masjid apa? Nabawi. Awas, Darut Tauhid bukan ya? Nabawi, karena Rasulullah sedang bersabda di Madinah. Sekali sholat di sana 1000 kali sholat di Darut Tauhid. Yang kedua, wa Masjidil Haram. Masjid Haram 100.000 kali sholat di sana sekali, dan sholat di Masjidil Haram Al-Barokah ya, ada. Dan satu lagi wa Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu di mana? Di Palestina ya, Yerusalem. Dan Ibnu Battuta itu di usia 21 sudah melakukan perjalanan ini. Masya Allah, usia 21 bro ya. Kita udah kemana aja bro? Baru ke Braga Ustaz. Mungkin Ustaz, barusan juga ya terkait Ibnu Battuta, bukan hanya kita berjalan-jalan doang ya, terus kita juga dianjurkan juga, ada di anjurannya seperti itu gitu Ustaz. Betul, jadi justru mengawali dia perjalanan yang 30 tahun kemudian sisa hidupnya itu, setelah dia melakukan perjalanan ke
tiga kota tanah suci ini. Karena beliau menyusuri dari Maroko itu ke pinggiran-pinggiran daerah bumi Sam. Kita tahu ya ada Palestina, kalau sekarang itu Jordan, Suriah, Damaskus dulu. Hingga Ibnu Battuta itu lewat dulu ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi sebelum ke Makkah Madinah itu, jadi dia merasakan hadis ini. Nah, dari pengembaraan ketika beliau sudah ada di Makkah Madinah, terpikirlah dia untuk ada antusiasme untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Begitu Kang saya. Jadi seperti itu. Baru tahu saya sendiri tentang. Jadi sekali lagi semua sahabat MKTP jangan sampai merekat ya, menguatkan tasad ya, menguatkan sesuatu untuk berihlah ya. Sebenarnya nggak terlalu penting ya. Kemana? Korea condong ya. Jepang ya. Terpenting itu tadi ya, ke Madinah, Masjidil Haram dan Aqsa, apalagi ke seluruh dunia. Langsiru kaifakan akibatul mukadzibin. Biar kita terbuka wawasan. Jadi dulu kalau kita kenal Imam Syafi'i ya, namanya Rihlatul Ilmi. Dia melakukan penjelajahan ilmu, ketemu para guru-guru Imam Malik dan imam-imam semuanya. Kalau para sahabat dulu ada hijrah Mekah Madinah ke Habasah, kota Habsiyah, Afrika, itu untuk rilah dakwah. Nah, Ibnu Battuta itu dia rilah ingin mengetahui bagaimana penjuru dunia, gitu, permukaan dunia. Yang dia lakukan dengan cara berjalan, naik onta, ya, karena nggak ada penerbangan, tapi ada juga daratan dan lautan. Ya, udara kepolisian nggak ada waktu itu, jadi hanya daratan dan lautan. Masya Allah, sampai dia dikenal oleh negara-negara bahwa dia ada seorang pengelana, gitu. Jadi disambut ketika kedatangan beliau ke satu negara dan dia berani. Tapi ada hikmah kecil ya, Kang Sairan, nanti ya. Beliau itu berangkat dari Maroko, Afrika Utara, ternyata berakhirnya juga wafatnya di Maroko lagi. Jadi kematian mah walau alam tidak tahu ya. Apa gara-gara perjalanan meninggal? Seberapa jauh pun perjalanan gitu tidak menentukan. Kalau belum ya, akhirnya dia kembali dan wafatnya di Maroko. Jadi dicatat ceritanya melalui buku. Saya cerita ini dari buku dia ya, Rihlah Ibnu Battuta. Jadi buku tebal yang dikarang, dibantu Ibnu Jauzi juga. Lahirlah buku Rihlah Ibnu Battuta. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Pasti pendengar itu sangat tertarik sekali dengan cerita ini. Baru awal saja gitu bagaimana kisah Ibnu Battuta ini. Jadi tadi Ustaz juga menyampaikan kita boleh punya cita-cita ya Ustaz untuk mengelilingi dunia, tapi setidaknya kita harus singgah di 3 kota itu. Amin kota ya. suci. Amin. Semoga kita bisa ke sana semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin Ustaz tadi berbicara tentang Ibnu Battuta ini, apa sih yang membedakan Ibnu Battuta ini dengan penjelajah-penjelajah lainnya gitu, dengan penjelajah-penjelajah non-Islam ini gitu. Karena orang sekarang kan banyaknya mengenal tentang orang-orang barat, orang-orang Eropa, apalagi tentang penemu-penemu atau penjelajah. Mereka hanya sedikit sekali mengenal tentang ilmuwan-ilmuwan muslim gitu. Ya, dan saatnya hari ini ya melalui media MKTV ini kita juga mudah-mudahan mengenalkan kepada anak cucu kita, kerabat sahabat kita, generasi selanjutnya, bahwa kita memiliki seorang pengelana sejati, legendaris ya. Seorang yang dia tak hanya berjalan karena jadi sebuah style dirinya gitu ya. Jadi dia nggak suka satu tempat itu. Jadi kalau udah stay di beberapa tempat itu berangkat lagi. Termasuk kan dari Afrika menuju ke Mekah, ke seluruh negara ya, Libanon sampai ke Asia Tengah, Cina, dan termasuk ke Indonesia juga tuh, ke Samudra Pasai, Aceh. Pernah ke Indonesia ya, ke juga. Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara dia lewati, Turkistan, Cina, Libanon, bumi Sam, sampai ke daerah-daerah Afghanistan. Pokoknya 40 negara modern kala itulah. Masya Allah. Jadi sisa usianya di 30 tahun usianya itu melakukan perjalanan ini, dan ya beliau mencatat itu. Nah, hal yang penting adalah tidak hanya jalan-jalan ya. Oh betul, Kang Sani kan suka buat story-story ya. Banyaknya dipoto, di-upload kalau sekarang. Foto-foto hungkul ya, harus ada catatan ya. Catatannya. Nah itulah yang menguatkan ya. Jadi ilmu itu diikat oleh catatan itu dan dipublish, alhamdulillah
Mudah-mudahan itulah yang menjadi sejarah ke depan. Dan ini real bahwa Muslim memiliki ilmuwan yang menjadi legendaris di bidang perjalanan ya. Bukan safar. Kalau safar ada waktunya, biasa 3 hari 4 hari. Rihlah ini rihlah panjang. Bahkan kita itu adalah seorang rihlater ya, rihlatul khuldi. Rihlah sampai hari kekal abadi. Sampai hari akhirat maksudnya. Nah gitu pemirsa MKTV sedikit tentang Ibnu Battuta ya, bukan hanya traveling mungkin ya, yang suka jalan-jalan, healing, terus tadi dibahas juga rihlah. Sangat banyak sekali yang kita harus melihat sosok jejak ilmuwan ini gitu ya. Jadi tidak hanya jalan-jalan, tapi banyak manfaatnya juga gitu Ustadz ya. Betul. Mungkin tadi juga Ustadz menyampaikan sedikit bahwa Ibnu Battuta ini memiliki buku ya, buku rihlah. Mungkin itu catatan-catatan penting ketika di perjalanannya gitu ya. Betul. Khususnya mungkin Ustadz saya ingin bertanya, apa sih pentingnya gitu ya catatan yang dibuat oleh Ibnu Battuta untuk peradaban Islam ini gitu Ustadz. Nah betul Kang Sandi ya. Jadi setidaknya kita adalah pelaku peradaban ya. Manusia itu kan dilebihkan karena memiliki adab ya. Adab itu sebenarnya nilai-nilai. Agim memiliki budaya DT, khas DT ya. Apa namanya? Bebas komeba, karakter baku, apalagi TSP, BR3T. Nah, membangun Darut Tauhid itu bisa 3 bulan. STI dibangun setahun lah. Tapi ke Darut Tauhidan. Nah, nilai-nilai Darut Tauhid itu harus dibangun sepanjang masa. Betul tidak? Betul. Membangun Masjid Eko 2 kemarin saya ke sana. Alhamdulillah udah 89% sekarang. Jadi bulan depan Februari kita udah launching. Indah view, Bandung City View kelihatan indah. Tapi membangun kemasjidan, jiwa-jiwa masjid ya, jiwa ke Darut Tauhid dan jiwa ke STI-an itu jadi membangun rumah 3 bulan tapi rumah tangga selama-lamanya. Nah, gitu lah. Nah, yang harus kita ini pertanyaan Sandi ini apa ada betul jadi nilai-nilai yang dibangun. Suatu hari Agim itu akan wafat ya secara biologis karena memang beliau adalah manusia seperti kita. Tapi nilai-nilainya akan dipelajari sepanjang masa. Siapa yang meneruskannya? Ini ya, STI ini. Meneruskan tentang bebas wamiba, nilai-nilai ya. Nilai itu sesuatu yang dipandang baik. Kalau nilai ini nilai ini bisa menyebar kepada seluruh masyarakat, orang akan mengenal karakter baku. Jadi Agim itu akan dicatat sebagai seorang seperti Ibnu Battuta ini gitu. Kan seorang dikenang ketika santri-santrinya itu melakukan nilai-nilai itu. Jadi kita itu manusia kalau gajah meninggalkan apa tuh? Gadingnya. Bukan belalai ya, gadingnya. Kalau manusia itu meninggalkan jejak-jejak ilmu yang dia tanamkan. Rasulullah, para sahabat itu kan mewariskan ilmu-ilmu nilai-nilai kepada umat. Kasih sayang, cinta, pengorbanan. Nah, itu nilai-nilai. Nah, Ibnu Battuta juga dia menginspirasi kita ya. Dia seorang yang berani meninggalkan siapa tuh? Keluarga. Di Indonesia seberapa sih 15 hari ya. Dia melihat keindahan Aceh kala itu. Tapi ada sejarah juga Jawa Dwipa ya. Sempat ke Jawa juga gitu. Padahal sebenarnya masih di pusaran Sumatera. Setelah itu berangkat lagi ke Malaysia, lihat lagi ada apa di sana, lihat lagi ke Cina, dan hajiannya sampai 4 kali. Jadi tidak sekali usia 21 dia balik ke haji. Karena sesuatu yang indah itu ya ketika berada di, kalau saya kan sudah jalan-jalan sering ya Sandi, pasti ke Mekah mah rindu kok. Gitu ya. So saya sudah sering jalan-jalan ya. Ajak bisa kali-kali. Iya itu ke Braga Korea. Perjalanan sejati terindah mah ke Mekah itu asli. Ada Bakah itu nangis ya lihat Ka'bah itu. Nah, termasuk Ibnu Battuta 4 kali melakukan hajian. Hingga akhirnya kembali lagi ke Maroko dan mencatat perjalanannya.
Jadi sempat tinggal di Mekah. Bahkan salah satunya kan dia keturunan dari keluarga Qadi ya. Qadi itu pemenetap hukum ya. Jadi pernah jadi di India itu, ketika singgah di India, Delhi itu dia melakukan disepat jadi, karena ilmunya bagus, pengalamannya luas. Jadi setiap negara itu membutuhkan dia juga. Nah, dia pernah menjadi, tapi setelah itu kondisinya beliau beralih lagi, tidak suka di tempat yang nyaman ya, travel lagi gitu. Itulah hikmahnya kurang lebih ya peradaban yang dibangun hari ini di abad pertengahan yang 14 ini dengan lahirnya Ibnu Battuta ini sesungguhnya adalah ilmuwan terbesar di antara yang sering kita dapati materinya di SD, SMP, SMA ya, tentang Marco Polo, ya betul. Tadi Vasco da Gama, Columbus atau siapa Cheng Ho gitu ya. Tapi kita sudah punya ilmuwan sejati, siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati desanya ya, At-Tanzi, daerah sana di Ignor, Maroko, Afrika Utara. Begitu Kang Sahilan. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Bagaimana karena kita itu Ustaz sering apalagi di buku-buku zaman sekarang itu kan di sekolah itu dipelajarinya hanya ilmuwan-ilmuwan barat. Dari segi banyak ilmuwan Ustaz, baik matematika kan, fisika dan yang lainnya. Dan termasuk juga yang penjelajah ini. Jadi mereka hanya mengenal tentang ilmuwan-ilmuwan barat. Dan semoga dengan adanya podcast ini memberikan gambaran kepada pemirsa semua bahwasanya dunia Islam juga memiliki ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa. Termasuk penjelajah yang sangat luar biasa ini, yaitu Ibnu Battuta. Masya Allah. Masya Allah. Nah Ustaz, tadi kan sedikit di-spill juga sama Ustaz bahwa Ibnu Battuta tuh pernah ke Indonesia ya Ustaz? Ya, ke Samudra Pasai ya, sama Jawa Dwipa. Apakah ada nggak Ustaz catatannya terkait Ibnu Battuta di Indonesia tuh selain ke Samudra Pasai kemana aja lagi Ustaz gitu? Ya, kalau di cerita Rihlah Battuta ini ya itu dia ke sebuah kerajaan Samudra Pasai di Aceh ya, yang kala itu kata dia subhanallah dahsyat pisan. Karena daerahnya berperadaban, masjidnya indah, Kesultanan Pasai itu waktu itu, dan dikelilingi oleh tanam-tanaman. Ya mungkin karena Sumatera adalah tempat yang rindang, membuat orang itu surga dunia enak gitu. Nah dia ngomong gitu karena udah ke sana. Sailan bakal tahu indahnya Aceh, Mekah, indahnya Madinah kalau kita udah ke sana. Jadi saya melihat ya kalau abad 14 sekarang udah abad 21, jadi udah 7 abad ya. Perjalanannya masih dipelajari oleh orang sekitar karena dia sangat menjiwai sekali apa yang dia lakukan, menginspirasi, dia catat, dia publish. Nah, kan dokter tuh promosi juga ya. Sidang tertutup itu mempromosikan ada ilmu baru loh ini namanya begitu. Nah, ke depan ini pelajaran juga hikmah kedua ya. Selain kita mengenal tadi kalau ceritanya banyak, jadi bisa kita lihat di buku Ibnu Battuta itu ya. Itu Kang Sandi. Nah, di Pasai hanya 15 hari itu ngapain saja, tapi dia memberikan catatannya bahwa ya semua karena di bawah kesultanan ya. Termasuk di India Kesultanan Tughlu, dan ini kan 50 tahun setelah penghancuran Bukhara ya. Kenapa nggak lewat ke Azerbaijan? Karena juga waktu itu kan Hulagu kan menghancurkan peradaban Islam ya. Dan sebenarnya mah perjalanannya Ibnu Battuta itu bukan tidak beresiko, asli beresiko, tapi dia tempuh dengan penuh keyakinan ya, antusiasme yang kuat, pride ya, keberanian yang tinggi. Kemudian dia menginspirasi, dan akhirnya kita rasakan walaupun usianya tidak banyak kan, 55 udah berakhir, sekitar usia 56-67an, tapi sejarahnya dikenang sampai 7 abad sekarang. Dahsyat sekali ya, luar biasa. Nah berarti di Samudra Pasai, Aceh ya. Di Aceh. Tapi dia nulis juga tentang Jawa Dwipa, jadi dia juga mungkin singgah ke Jawa. Jawa ya, kita Jawa ya. Nah, Sumatera dan Jawa. Tapi tidak secara terperinci gitu dituliskan. Ya, tapi beliau hanya banyaknya di kawasan Sumatera. Nah, ini Ustaz ada pertanyaan dari pemirsa katanya Ustaz. Oh, siap. Gini, apakah kan tadi udah dijelaskan ya ada di Aceh, pernah ke Indonesia, di Nusantara, di Jawa juga. Apakah ada nggak spesifik dari Ibnu
Ibnu Battuta yang menyebutkan kehidupan sosial dan budaya di Nusantara gitu pada zamannya pada saat itu ketika Ibnu Battuta berkunjung ke Indonesia gitu Ustaz. Iya, detailnya saya belum baca semua, tapi beliau menyatakan bahwa Pasai ini juga adalah di bawah kesultanan, karena kan masih sistem khalifah ya, kehilafahan masih ada, dan Pasai itu merujuk kepada kesultanan Islam pada waktu itu. Jadi India yang dia kunjungi kan negara-negara Muslim ya, negara-negara yang memberikan peradaban dan modern di kala itu. Dan juga untuk muhibah ke para sahabat ya, seperti ke Iran, ke Bukhara, ketemu dengan situs-situs makam-makam, termasuk kepada makam Nabi, makam Ali bin Abi Thalib. Di sini ada sejarah ini. Oh, di daerah Bukhara terjadi penyerangan Hulagukan. Dia ketahui gitu. Dia datang ke sana. Penghancuran umat Islam yang habis gitu. Dia pergi juga ke Mekah, di sini ada ini. Jadi ke tempat-tempat yang di hari itu viral mungkin. Nah, dirasa itu dirasa lagi viral. Jangan ke rumah makan itu. Kita mah kan searching TikTok rumah makan ini ke rumah makan itu, kupuli bekannya di Bandung. Nah, enggak gitu. Dia itu mencari tempat yang jejak-jejak Islam yang viral waktu itu dan dia kunjungi. Jadi ada motivasi yang besar itu untuk mengetahui itu. Jiwa penasarannya tinggi. Tinggi. Termasuk mungkin sampai ke Samudra Pasai yang dibawa kesultanan kekhalifahan kala itu, begitu Kang Sandi. Detailnya walau baca aja di buku itu. Saya dapatkan informasinya kurang lebih demikian, dengan tidak mengurangi dan melebihkan. Mudah-mudahan dan ini dicatat oleh para sejarawan Indonesia juga bahwa Pasai pernah dikunjungi oleh seorang legend travel sejati ya. Setengah kehidupannya dilakukan untuk melakukan penjelajahan, explore gitu. Itulah Ibnu Battuta ya, Samsudin Battuta. Gus, keren banget nih pematerian tentang Ibnu Battuta. Betul sekali. Banyak manfaat banget buat pemirsa MKTV juga ya. Kita jangan sembarangan jalan-jalan doang. Tadi bisa kita bahas juga ya, dikupas dari awal tentang didata juga, diisi, dicatat juga gitu. Ada nggak sih Gus pesan sedikit nih buat pemirsa? Tadi kita udah ngobrol banyak ya sebelum nanti sampai kesimpulan. Cuman kita sedikit aja nih spoiler di tengah-tengah untuk pemirsa MKTV. Mungkin yang saya tangkap juga banyak ilmu sekali, banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ustaz, yang saya baru juga ketahui tentang bagaimana sosok Ibnu Battuta yang luar biasa ini, Masya Allah. Bagaimana kita yang sehari-hari mungkin Ustaz hanya jalan-jalan cari tempat yang bagus, cari makanan yang enak, yang viral mungkin. Tetapi bagaimana sosok Ibnu Battuta ini mendokumentasikan setiap perjalanannya itu dalam suatu bentuk hikmah gitu, banyak hikmah, banyak catatan, banyak pelajaran yang luar biasa gitu Ustaz. Mungkin Ustaz saya masih penasaran Ustaz, salah satu pertanyaan yang saya pernah dengar gitu, kalau beliau itu yang mencatat itu bukunya itu bukan beliau tetapi temannya gitu, apakah betul ya Ibnu Jauzi. Oh, yang Ibnu Jauzi yang mencatat bukunya itu. Betul, beliau yang mengedit ya perjalanannya, dia konfirmasi dan akhirnya jadilah buku Rihlah Ibnu Battuta itu. Di Indonesia sudah diterjemahkan. Belilah bukunya. Harus baca kayaknya. Oh ya, gini ya, sedikit tentang sejarah. Sedikit ya, nge-spill juga kalau masih ada waktu, masih lanjut ya. Ada sedikit lagi. Bahwa sebenarnya peradaban manusia itu kan berulang ya. Makanya kholat min qablikum sunanun. Jadi sunah-sunah ini akan berulang. Sebenarnya jiwa Battuta bisa kita lakukan gitu. Jadi backpacker, banyak petualang dari Indonesia naik sepeda ke biker subuhan, ke Mekah asli, bukan subuh ke masjid, dia ke Mekah. Jadi dia mengikuti perjalanan ini gitu. Tapi akan diulang. Nah, kita harus memahami bahwa salah satunya fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin ya. Lihatlah, perhatikan orang-orang yang pernah mendustakan Allah itu terrekam juga gitu. Termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan
syariat juga terekam dalam sejarah-sejarah kebaikan. Nah, kita milih yang mana, yang satu atau yang dua? Hikmahnya demikian saya kira. Kang Sahilan, Kang Sandi ya. Begitu luar biasa ya Bro Sandi, bagaimana Ibnu Battuta memberikan banyak pelajaran, kontribusi sangat besar gitu dalam dunia peradaban Islam. Masya Allah. Mungkin Ustaz sedikit lagi ada beberapa kata mungkin Ustaz untuk kenang-kenangan pemirsa IPTV di rumah gitu Ustaz terkait Ibnu Battuta, kesimpulan sedikit saja Ustaz. Ya, satulah healing lah. Jalan-jalanlah biar sehat. Dapatkan hikmah insight dari setiap perjalanan yang mengingatkan kita masa lalu itu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Masya Allah. Masya Allah. Itu kenang-kenangan buat pemirsa. Baru ngarang. Ya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita insya Allah akan di segmen atau episode berikutnya gitu Ustaz. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan. Banyak sekali wawasan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Mungkin terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Sama-sama. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz terakhir, karena ini kan podcast Jejak Ilmuwan, kita ada gerakannya Ustaz. Oh, gimana coba? Gini Ustaz, tetap di podcast Jejak Ilmuwan gitu Ustaz. Tetap di podcast Jejak ini Ilmuwan. Tetap di podcast Jejak Ilmuwan. Siap? Bisa Ustaz? Siap, bareng kita tutup podcast pada hari ini. Baik pemirsa di rumah, tetap di podcast Jejak Ilmuwan.